Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulurku dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, sehat selalu dan panjang umur, dan semoga hidupnya selalu bahagia. Sahabatku dimanapun Anda berada, dalam video kali ini saya akan berbagi tentang mengenal dulur batin kanak batin, yang artinya adalah dulur papat yang ada dalam badan kita, dalam diri kita, dan limo pancar. Itu seperti apa? Seperti ya, pengertiannya tentang sedulur gaib ya, yang ada pada diri kita, kemampuan, kekuatan, atau sesuatu yang ada pada diri kita. Pengertian tentang sedulur papat, limo pancar, dan 4 sedulur gaib yang ada pada badan kita ini ya. Dulur batin kanak batin ini ya. Ini kalau di dalam badan kita bertengkar, kita biasanya mudah marah, kita mudah gelisah, kita sulit tidur, atau kita selalu berada dalam suatu masalah. Gimana supaya saudara kita 4 ini, saudara gaib kita 4 ini, supaya rukun di dalam badan kita, yang menjadi suatu kekuatan kita, kebahagiaan kita, kemampuan kita. Badan ini artinya pancar ya, ini artinya gua. Jadi kalau gua kita ini gelap, maka yang di dalam gua ini tidak bisa melihat apa-apa. Dan dalam badan ini, dalam gua ini, itu ada 4 saudara kita yang wujudnya sama dengan kita, bentuknya seperti kita, wajahnya seperti kita. Ini nanti kalau berada dalam suatu gua yang gelap, mereka ketika berjalan akan saling berbenturan atau saling tidak mengenal. Jadi suatu misal ketika Anda berada di dalam gua yang paling gelap, ya kan, Anda tidak bisa melihat apa-apa, Anda takut berjalan, Anda akan takut bergerak, karena ketika Anda berjalan di tempat yang gelap, Anda tidak tahu di situ ada ular akan terinjak, di situ ada batu yang akan menjadi sandungan kita, atau di situ ada sesuatu yang akan membentur kita. Ketika kita berjalan, kita akan terbentur di situ ya. Jadi kalau dalam situasi gelap, kita akan gelisah. Ketika badan kita ini gelap, gua garbo kita ini gelap ya, gua dalam diri kita ini gelap, saudara 4 yang ada pada diri kita ini nanti akan gelisah, dan diri kita akan gelisah. Siapa yang tidak akan gelisah dalam kegelapan? Ya kan? Jadi supaya gua garbo badan kita ini tidak gelap, kita butuh yang namanya cahaya Nur Muhammad ya. Jadi saya jelaskan tentang cahaya Nur Muhammad itu bisa hadir, bisa datang dan mancing ke badan kita, itu dengan cara sering bersolawat. Jadi dengan kita sering bersolawat, cahaya Nur Muhammad akan datang dan mancing ke badan kita, yang akan menerangi gua garbo kita, yang akan menjadi penerang untuk saudara 4 kita ini ya. Kalau saudara kita 4 ini di dalam gua garbo kita, di dalam badan kita ini terang, saudara 4-nya akan tahu arah, akan tahu jalan, akan saling mengenal, akan saling membantu. Dan keempat ini akan tahu bahwa 4-nya adalah saudaranya, akan rukun, akan menjadi selaras, sejalan dan seimbang, dan satu tujuan, yaitu menggerakkan badan kita. Sahabatku dimanapun Anda berada, ketika kita sering melakukan sholawat, maka cahaya Nur Muhammad akan mancing ke badan kita, menjadi satu penerang dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan kita akan mengetahui jalan yang benar dan jalan yang salah. Jadi sahabatku dimanapun berada, ketika kita sering gelisah, ketika kita mudah marah, ketika kita selalu dirundung suatu masalah, dalam kegelisahan, dalam kesengsaraan,
itu artinya Nur Muhammad belum anjing ke badan kita. Kita dalam kegelapan. Kalau kita dalam kegelapan, semua terasa gelap, rezeki akan gelap, kita tidak sukai orang, dan kita selalu dirundung kegelisahan, dan tidak ada kebahagiaan dalam hidup kita. Suatu misal, ketika Anda berada di tempat yang gelap, di gua yang paling gelap, apa yang Anda rasakan? Anda akan gelisah, akan takut berjalan, dan Anda hanya berkata, apa yang harus saya lakukan? Nah ini, semoga dengan kita sering bersolawat, cahaya Nur Muhammad akan mancing ke badan kita, akan menjadi penerang dalam hidup kita, yang menunjukkan jalan kita, dan kita kedepannya akan menjadi orang bahagia. Sahabatku dimanapun berada, ini tadi adalah penjelasan tentang sedulur papat limo pancar. Itu sebenarnya sesuatu yang ada di dalam badan kita, yang menggerakkan badan kita, yang menuntun kita mencari rezeki, yang menuntun kita untuk melakukan sesuatu, yang membisiki kita untuk berbuat sesuatu. Itu adalah saudara kita, sedulur gaib kita, dan dia bisa menjadi kekuatan kita, dia bisa menjadi kemampuan kita. Sahabatku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan paham dengan apa yang saya katakan. Intinya adalah supaya kita tidak selalu dalam kegelisahan, supaya kita tidak selalu berada dalam ketidaknyamanan, dan kita bisa hidup nyaman, tentram, dan bahagia. Itu kuncinya adalah sholawat. Ketika kita sering melantunkan sholawat, maka hati kita akan tenang, hati kita akan damai, hidup kita akan nyaman, supaya kita tidak selalu dalam kegelapan. Semoga ini bermanfaat, dan bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.